Oke, kita ambil kesimpulannya tentang pertemuan kali ini ya. Kameranya boleh tetap menyala karena saya recording ya. Kesimpulannya hari ini tentang riset metodologi. Oke, beberapa hal yang harus tetap diingat oleh Anda adalah tadi kita udah bercerita tentang hari ini kita mendeskripsikan tentang sampel. Apa arti itu sampel? Anda sudah mengikutinya. Apa arti itu populasi? Anda sudah tahu ya, bahkan sudah diberikan contohnya beberapa hal tentang sampel dan populasi. Di mana sebenarnya secara sederhana sampel itu adalah contoh dari populasinya ya. Bila kan ada dalam sebuah kelas ada sejumlah populasi, nah kita ambil contohnya, contoh sampelnya. Ya, berapa contoh sampelnya? Nah, sudah dipelajari, jumlahnya itu tergantung dari populasinya. Populasinya heterogen apa homogen? Ya, heterogen itu adalah ketika sama. Contoh tadi saya sudah bilang ketika saya mengambil contohnya di dalam satu kelas sistem informasi, tentu disebut sama. Tapi kalau saya mengambil contoh sebuah penilaian software untuk menguji software yang diberikan kepada orang tua siswa dan siswanya sendiri, siswanya tersebut adalah anak SD tadi, tentu gaya berpikirnya berbeda. Nah, dari gaya berpikir ini kita mengambil kesimpulan bahwa ini heterogen karena gaya berpikir orang tua dan gaya berpikir anak kecil itu berbeda. Nah, itu yang membuat sebuah pertanyaan harus disusun berbeda. Pertanyaan itu instrumen untuk mengukur pola pikir orang, isi kepalanya sesuai enggak dengan apa yang kita uji. Kita di sistem informasi tentunya kita akan menguji software yang kita buat dan kita berikan pada tadi ya orang-orang yang akan memakai software kita. Di antaranya ada apa softwarenya? Apa aja yang dinilai gitu ya. Nah, penilaian software tadi banyak ya. Apakah dia visible softwarenya ya? Apakah ada kesesuaian di sistem softwarenya? Nah, untuk metode-metode lain, apakah mungkin softwarenya mudah diingat, mudah dipelajari, ya metode Nielsen nanti kita belajar Nielsen. Nah, itu metode-metode itu dapat dipakai untuk menguji software, menguji apa yang Anda buat di dalam perkuliahan nanti atau dalam nanti proyek-proyek sistem kemudian. Nah, itu. Kemudian tadi kita juga udah menguji berbagai alat, apakah instrumen tadi disebut valid atau reliable dan reliable. Nah, yang disebut valid adalah bagaimana si instrumen atau pertanyaan yang Anda buat tersebut itu benar apa enggak gitu ya. Kalau benar pertanyaannya nggak usah dibuang. Tapi kalau salah pertanyaan itu wajib dibuang. Artinya apa? Tidak terpakai. Dilihat dari mana? Dilihat dari senggang nilai ya. Tadi kita udah belajar standar deviasi, udah standar errornya. Nah, kira-kira seperti itu tentang bagaimana Anda mengukur sebuah instrumen, bagaimana Anda melakukan sebuah riset secara cepat ya. Nah, sampai ketemu nilai instrumen yang benar, valid, dan tidak usah dihitung, tidak usah dibuang instrumennya atau perlu dibuang. Baik, sampai situ saja dulu.